Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita akan melihat bagaimana perbedaan antara profesor dari UGM dengan akademisi dari UI di dalam menanggapi ijazah palsunya Pak Jokowi. Ini menjadi menarik karena rilis pernyataan resmi dari UGM yang tanpa memakai humas itu sudah keluar. Kemudian podcastnya juga sudah kita saksikan. Itu mirip dengan arisan dan logikanya acak-acakan. Nah, kita akan melihat bagaimana bukan profesor ini ya, Pak Taufik Bahauddin itu. Ini melihat apa yang terjadi di dalam ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan ini menarik karena kita akan menyaksikan bagaimana intelektualitas seseorang tatkala dia itu masih merdeka, tidak memiliki kepentingan apapun, tidak memiliki motif-motif di dalam berpikir, dengan orang yang pikirannya masih bebas, itu bisa melihat dengan jernih apa yang terjadi. Kita saksikan ya bagaimana yang akan dipaparkan oleh Pak Taufik Bahauddin ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UI Watch hadir lagi. UI Watch ya. Ingin menyampaikan unek-unek kepada penguasa, pada partai politik, pada siapapun yang mengatur republik ini. Baik. Berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan kepada kami dari pada saat kami kuliah. Nah, oke. Itu yang saya maksud tadi ya, yang tanpa bias dan yang dengan bias. Kita di kuliahan itu belajar tentang filsafat ilmu, yang mana di situ dijelaskan tentang metodologi bagaimana mencari pengetahuan dengan benar, yang mana itu menjadi landasan untuk menyusun skripsi atau tesis atau disertasi. Dan inilah yang akan kita lihat begitu, berpikir dengan bebas. Nah, sekarang betulan di samping saya ada Bang TB. Mungkin udah pada kenal. Bagaimana dengan secara lugas memberitahukan kepada masyarakat, memberi pencerahan kepada masyarakat tentang PKI Gaya. Oke. Tapi di sini kita akan bicara banyak tentang kini ijazah palsunya Jokowi pertama Bang ya. Siap. Oke Bang, silakan lanjut Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita sampaikan adalah berdasarkan saya pribadi paling tidak, dan saya mengajak Anda semuanya, daripada menjadi orang baik, lebih baik menjadi orang yang benar. Oke. Ini saya mulai dari sini dulu. Orang baik itu berusaha baik sama semua orang. Ya nggak usah ngomong kalau perlu daripada nanti ributnya. Udahlah, kita jadi orang baik aja lah. Saya nggak memilih itu, mohon maaf. Kalau yang memilih silakan. Saya memilih menjadi orang benar. Yang orang benar itu orang yang beri matan kalau A ya A, kalau B ya B. Walaupun karena kita menyampaikan kebenaran, ada orang yang menjadi tidak suka pada kita. Saya memilih itu. Silakan aja. Oke, nah ini penting ya. Lebih baik itu dalam pengertian khair begitu ya. Lebih baik atau afdol, lebih utama begitu. Daripada kita menjadi orang baik dalam pengertian baik kepada semua orang suka, kita ke A punya wajah A, kita ke B punya wajah B. Lebih baik kita itu menjadi orang yang benar, di mana sesuatu itu apabila A kita katakan A, apabila B kita katakan B. Dan ini menjadi salah satu pembahasan juga sebetulnya di dalam kitabnya para ulama. Jadi baik itu dia suka diistilahkan dengan soleh, kemudian benar itu dia suka diistilahkan dengan alim. Mana yang lebih baik begitu? Soleh tapi tidak alim, atau alim tapi dia tidak soleh? Nah, itu
posisi para ulama jelas ya, alim itu lebih baik meskipun dia tidak soleh daripada soleh apabila dia tidak alim. Cuman ya memang yang harus diikuti itu ulama yang alim dan soleh. Cuman soleh di sini bukan seperti yang dijelaskan oleh Pak Taufik ini ya, dalam pengertian bermuka dua disukai semua orang, bukan. Tetapi dia itu apa ya, rajin beribadah ya. Cuman pembahasannya sedikit banyak mirip. Yang mana saya suka menjelaskan juga di sini bahwa banyak orang yang salah, tetapi karena cara penyampaiannya yang lembut, cara penyampaiannya yang seolah-olah beradab begitu, itu lebih disukai orang di Indonesia ini daripada orang yang penyampaiannya itu katakanlah terkesan kasar, omongannya itu terkesan tidak beradab, terkesan saya katakan demikian ya, tetapi perkataannya itu benar. Nah itu tidak disukai orang seperti itu di Indonesia, sayangnya. Karena sekali lagi memang tipikal orang Indonesia ini bukan tipikal orang-orang yang kritis dalam berpikir gitu. Nah, dengan dasar inilah saya mengatakan, saya menyampaikan pada siapapun pejabat yang menurut saya perlu dikoreksi, diperbaiki karena tidak benar. Misal, kok kenapa Jokowi terus udah dikasih tahu lihat media orang-orangnya menyampaikan kok nggak berubah ya? Nggak berubah menjadi benar. Tapi berkelit kiri, berkelit kanan segala macam, sehingga saya sudah bertambah kuat keyakinan saya. Memang mindset dia, nawaitunya itu bukan berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan hati nurani, tapi berdasarkan saya dapat apa yang menguntungkan. Ada transaksional. Transaksional, amat transaksional. Termasuk ijazah palsu. Kalau dia mau pendek, buka aja kalau memang ijazah ada. Kalau nggak ada bilang saya memang nggak lulus, nggak masuk perguruan tinggi. Kenapa mesti ngotot? Tanpa sadar, menurut saya, kesimpulan saya, Pratikno ini biang keroknya yang menjebloskan Jokowi, sekaligus dimanfaatkan oleh Jokowi dengan mengatakan dia kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Oke Bang, Pratikno itu mantan rektor UGM. Katanya salah satu mantan rektor. Buat saya, udahlah dia mengendalikan UGM pada waktu dia masih dekat dengan Jokowi di istana itu. Sehingga rektornya, ibu kita ini gelagapan, meles kiri, meles kanan, susah saya memahami. Jadi tapi nggak suka, mau tidak mau, nunut aja Bang ya. Bukan mau tidak mau nunut, susah gagapan karena dia dibantu banyak. Sehingga dia mau ngomong apa. Kalau jahilnya, lo nggak nurut, gua buka nih. Dan saya paham betul lah ya. Saling sandra Bang ya. Bukan saling sandra, dia disandera. Rektornya gampang aja lah. Bentar ya. Nah itu makanya penting ya seorang ulama. Jadi meskipun kita sedang membicarakan UGM ya, dari segi kemarin itu kan kita sudah memperhatikan atau sudah melihat rektornya yaitu Bu Ova itu, meskipun dia itu bukan ahli agama dan dilihat juga orangnya gak pakai kerudung, orang fasik begitu, tetapi secara bahasa itu sah disebut alim ya secara umum, karena alim itu ya kepada siapapun yang memiliki expertise di dalam bidang apapun secara keilmuan, dan Bu Ova itu memilikinya, makanya dia menjadi rektor begitu. Cuman sekali lagi sebetulnya aturan-aturan di dalam ilmu atau bagi para ulama yang suka dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin misalkan, yang mana para ulama ini tidak boleh dekat dengan pemerintah, ya salah satunya itu ini seperti ini. Akhirnya tatkala seorang alim dengan kapasitas keilmuan apapun itu ya, baik umum ataupun agama, tatkala dia itu dekat dengan pemerintah kemudian banyak mendapat bantuan secara langsung dari pemerintah, itu akan sulit untuk berkata benar, yang pada akhirnya mereka itu harus berkata baik begitu. Ini permasalahan. Kemudian tadi juga menarik yang disebutkan oleh Pak Baha ini, ya ini namanya kan mirip sama Gus Baha ya, orang-orang alim dua-duanya ini. Orang-orang alim, beda ekspertis keilmuannya. Bahwa Pak Jokowi ini tidak mau urusan ini selesai, perkara ini selesai. Makanya seharusnya kan tinggal ditunjukkan saja ijazahnya kalau mau selesai begitu. Dan orang-orang yang memiliki daya pikir nalar itu, dia adalah orang-orang yang bisa membaca pola dan bisa memprediksi sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Itu adalah seorang yang memiliki pola pikir yang baik begitu. Dan
Termul ini tidak punya pola pikir itu. Itu nanti akan disinggung kalau tidak salah di dalam video ini oleh Pak Baha ini ya, Pak Taufik Bahaudin ini. Karena mantan rektor jelas mengatakan nggak benar Jokowi. Kenapa? Pratikno otaknya dan dia dipakai Jokowi untuk melegalkan dalam tanda petik bahwa dia memang lulusan UGM itu aja. Dan Jokowi merasa minder kalau dia tidak lulus dari perguruan tinggi khususnya UGM. Padahal dia nggak lulus. Kualitas mikirnya aja nggak ada kualitas mikir lulusan perguruan tinggi. Walaupun saya bilang mestinya tidak lulus perguruan tinggi tidak harus berpikir bego, bodoh, kurang bagus seperti Jokowi. Contoh Pak Harto lulusan apa? Enggak bagus mikirnya. Prabowo bagus mikirnya, masih banyak lagi ya, contoh yang lain. Nah itu betul juga yang dijelaskan. Gak usah kita itu setengah mati mengejar ijazah, karena memang ijazah ini dia bukti pernah sekolah, bukan bukti bisa berpikir dengan baik. Kan seharusnya gak usah minder begitu ya, biasa aja. Wong pada akhirnya kita tidak melihat seonggok ijazah itu kalau misalkan sudah ada kontribusi terhadap masyarakat. Ya itu lain hal lah ya di dalam dunia kerja dan lain sebagainya begitu. Yang mau saya katakan juga bahwa ini kan bold statement ya dari beliau ini, dalam pengertian bahwa Pak Pratikno ini dipakai oleh Jokowi untuk bla 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 begitu. Nah ini kan sesuatu yang bold, langsung disebutkan begitu tanpa menyebutkan mukodimahnya, tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, yang mana mungkin ya itu bisa dilihat dalil-dalilnya itu dari apa? Dari bantuan pemerintah yang memang betul turun selama masa pemerintahan Jokowi. Kemudian ada di luar di dalam urusan institusi atau di luar urusan institusi, itu data-datanya pasti ada data-datanya itu. Makanya beliau berani berbicara seperti itu, yang mana beliau itu selalu memberikan tamsil ya, selalu memberikan majaz seperti orang percaya akan adanya hujan turun tatkala dia itu melihat mendungnya awan, atau percaya terhadap adanya api tatkala melihat adanya asap begitu. Nah ini kan istidlal namanya kalau di dalam kita itu ya, di dalam ilmu kalam atau dalam ilmu mantiq. Memang kita tidak akan bisa misalkan sampai kepada melihat dengan langsung bukti otentik bahwa Pak Jokowi ini menyetir yang disebutkan tadi namanya Pak Pratikno itu. Mungkin kita tidak akan bisa, tetapi dari dalalah-dalalah yang ada itu menunjukkan ke sana. Dan biasanya dalalah itu ada kekuatannya, imma dia itu 60% atau 70% atau bahkan sampai 90% begitu. Ya kalau misalkan bisa dibuktikan nanti oleh KPK ya itu sudah berarti 100%. Kalau sudah bisa dibuktikan memang secara musyahadah, secara pasti begitu. Tapi kalau Jokowi memang basisnya ya nggak bagus. Ya karena saya kebetulan belajar memahami brain and mind management. Saya mengembangkan itu, kita kaitkan dan perilaku. Jadi bagaimana perilaku kita adalah cerminan bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act is who you are. Nah Jokowi itu kan lihainya, hebatnya dalam operasional dari suatu ide gagasan. Tapi kalau konseptual dia bukan orangnya. Terus siapa bang yang bikin konsep kira-kira? Ya ada orang di belakang dia lah. Di samping itu kan timnya ada di belakangnya. Minimal komandannya dibikin Pratikno itu. Kalau saya bilang Pratikno mau ketemu saya, boleh kita ngomong debat terbuka di publik. Gak bakalan berani. Gue bisa baca pikiran lu kayak gimana. Saya kebetulan belajar, saya mengembangkan itu. Dan saya memperdalam itu. Jadi bukan kata buku, saya kerjain, saya ngembangin. Nah ini bagus ya. Saya jadi penasaran akhirnya apa yang dikembangkan oleh Pak Baha ini. Karena kalau yang saya lihat sekilas dari perbincangan beliau ini akan menjadi turunan dari ilmu mantik. Mungkin mantik disatukan dengan psikologi begitu. Jadi mindset management itu, yang mana kita bisa melihat persambungan antara bagaimana perilaku seseorang dengan pola pikirnya. Dan pola pikir ini penting karena pola pikir itu adalah menjadikan manusia sebagai manusia. Ini menarik sebetulnya ya. Kalau misalkan ada yang tahu linknya terhadap buku beliau atau terhadap karya beliau tentang hal ini, saya minta tuliskan tolong di kolom komentar. Jadi udah tahu lah Pratikno yang main semua. Paham saya. Nah kenapa?
Pratikno dipakai karena dia bisa mengendalikan UGM dan Jokowi butuh status legalitas seakan-akan dia lulusan UGM karena dia merasa minder diri bahwa dia tidak pernah lulus UGM. Ternyata ijazah sekolah di bawah perguruan tinggi aja jadi rame sekarang. SMA di mana nggak jelas, sampai jadi kericuhan. Tidak mungkin salah satu mantan rektor UGM mengatakan dia tidak pernah kuliah di UGM. Udah nggak benar lah. Kenapa rektor UGM ibu kita ini dia gelagapan? Kalau saya bilang kesian. Karena dia yang keroknya sih Pratikno. Tadinya nggak disinggung sama sekali. Jangan jasa dan tembaknya ibu rektor, jangan. Jadi kalau biang keroknya kasus Jokowi ya Pratikno. Oke, kalau dari sini ya kita bisa melihat Ibu Ova itu ternyata korban juga, kasihan begitu. Ya mirip-mirip kayak Pak Prabowo lah, banyak korban, menjadi korban carut marutnya manajemen Pak Jokowi, yang mana pada akhirnya Bu Ova ini menjadi korban carut marutnya Pak Pratikno. Itu yang saya tangkap dari perkataan beliau ya. Nah, untuk membuktikannya memang perlu beberapa data yang mana saya tidak punya, kalau beliau saya yakin punya begitu ya. Makanya dengan berani mengatakan ayolah kita debat sama Pratikno itu kalau mau. Karena memang ya demikian adanya ya. Ini menarik. Pratikno dipakai oleh Jokowi dan Jokowi dipakai oleh Pratikno untuk kepentingan dia. Buntutnya apa? Emang nggak ada kaitannya dengan dana, duit? Udahlah, paham saya. Oke. Jadi udahlah, paham. Oke, jadi terlihat memang kenapa menjadi gelagapan ya para rektor UGM sekarang itu. Karena kalau misalkan dikatakan tidak pernah lulus, kan jadi repot begitu. UGM jadi sudah rusak di bawah kepemimpinan rektor yang ada sekarang. Dikatakan lulus itu pun harus ada sedikit banyaknya evidence yang terjadi, yang mana pada akhirnya data Pak Jokowi ini kan menjadi pertanyaan besar karena UGM ikut-ikutan masuk. Jadi datanya menjadi harus ada. Kalau itu memang tidak ada harus dibuat. Berarti kalau itu ada berarti harus dilindungi. Yang mana pada akhirnya kita jadi paham sekarang kenapa UGM membuat podcast yang kemarin dan menyerahkan semua data yang diklaim ada itu kepada kepolisian. Akhirnya tidak ada yang bisa mengakses begitu ya. Baik yang bersifat private atau yang bersifat publik begitu. Ini saya tegaskan dulu ya, video ini dibuat jauh-jauh hari sebelum podcastnya UGM itu dibuat begitu, jauh-jauh hari. Cuman ini menjadi tidak relevan apakah ini respon terhadap podcast itu atau bukan, karena yang ditilai oleh saya di sini adalah pola pikirnya begitu, bukan respon waktu tidak menjadi relevan. Kalau Jokowi ngomong di medsos, mana buktinya saya terima dia? Udahlah Pak Jokowi lah, kita kan sama-sama orang bisa aguan, bisa dekat sama Anda. Kalau nggak nyetor dari mana bisa dekat sama presiden? Emang nyetor ke Anda? Ya enggak lah, ke anak Anda, jaringan Anda, lingkaran Anda. Mereka yang bukain pintu dan ngasih tahu Anda, terima setoran udah beres. Gua dulu bisnismen, tahu lah. Pejabat tuh bagaimana, tidak harus nyetor dulu ya. Ada yang dengan pendekatan idealisme segala, tapi kalau Anda jelas duit itu, jadi ngomong apa lagi? Itulah kualitas Anda. Nah sebetulnya ini kalau mau dilaporkan oleh Pak Jokowi, yang seperti ini yang lebih pantas untuk dilaporkan daripada Roy Suryo ya, karena tuduhannya itu jauh lebih berat. Tuduhan KM50, kemudian tuduhan dekat dengan pengusaha sampai ada influence tertentu baik secara ideologi atau dia secara dana begitu, dan memang sudah menjadi rahasia umum apalagi oleh beliau yang pernah terjun di dalam dunia bisnis. Di Indonesia itu bisnis demikian adanya, ikatan antara pemerintah dengan bisnismen itu tahu semua begitu ya. Itu cuman kalau misalkan dibuka menjadi bobrok yang kelihatan, itu kan kayak borok yang ditutup sama sarung, sama dibuka sarungnya supaya kelihatan boroknya, itu aja. Semua orang udah tahu tuh boroknya ada, cuman ditutupin aja sama sarung karena gak enak dilihat begitu. Ini kalau misalkan relasi bisnis di Indonesia itu antara pemerintah dengan bisnismen dibuka, itu nggak elok aja kelihatannya, meskipun semuanya juga udah tahu, apalagi pelaku bisnisnya. Jadi saya mesti ngomong apa lagi? Orang nanya ke saya nih sedikit lagi, Anda bilang Jokowi PKI, memang PKI gaya baru. Apa dasarnya? Dia dalam situasi bulan Februari kok nggak salah,
2024 dia sempat-sempatnya mengeluarkan Kepres 28 Nah, yang menyatakan dalam G30S65 PKI itu cuman korban. Urusan apa dikeluarkan Kepres? Itu ditindaklanjuti dengan Kepres dan Inpres segala macam yang memfasilitasi bantuan negara buat, kalau bukan PKI urusannya apa ngurusin gitu. Jawabnya gampang. yang saya bingung tuh TNI, polisi, atau partai politik sendiri kok bungkem Bang. Kalau saya nggak. Oh, iya bener kan. Jokowi berani gitu kan karena sudah dikendalikan. Betul, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat formalitas saja. Ini kok TNI polisi kok demikian. Kalau saya sih nggak heran, emang nggak usah heran. Makanya beliau mengatakan kalau saya sih nggak heran begitu. Jadi keheranan itu ya, dia itu adalah natijah atau konsekuensi dari kita menyangka sesuatu yang seharusnya A, tetapi nampaknya kok malah jadi B begitu. Itu kan kita menjadi heran. Sekali lagi karena kita ini memiliki pola pikir yang mana pola pikir itu dia memiliki daya untuk katakanlah memprediksi begitu. Memprediksi sesuatu itu akan kemana datangnya. Nah ternyata sesuatu ini tidak sesuai dengan prediksi. Akhirnya kan menjadi heran. Nah Bapak yang di sebelah Pak Baha ini saya kira bukan orang yang tidak cerdas juga ya. Cuman ini memantik pertanyaan saya. Pertanyaan saja begitu. Yang mana beliau mengatakan saya kok jadi heran TNI ini polisi ini kok sikapnya begitu. Nah keheranan ini kan karena secara filosofis seharusnya TNI dan polisi itu memiliki idealisme untuk menjaga negara begitu ya, yang tidak boleh dijadikan alat politik. Itu kan seharusnya. Makanya tatkala nampaknya ini kok nilai politisnya di dalam TNI dan Polri ini besar sekali kan menjadi heran. Nah Pak Bah ini mengatakan loh nggak usah heran karena memang meskipun secara filosofis TNI dan polisi ini tidak boleh memihak secara politik, tetapi orang-orang di dalamnya kan orang-orang juga begitu ya, yang mau makan enak, yang mau kendaraan bagus, yang mau istri banyak mungkin begitu ya. Jadi kalau saya sih nggak heran, itu kata Pak Bah ini sebetulnya ya pembukaan seperti ini yang harus kita ucapkan juga ke permukaan supaya sedikit banyaknya begitu ya kita mulai berpikir dan kita mulai berangkat menuju akal komunal yang lebih baik. Karena dari akal komunal yang lebih baik inilah akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Dari pemimpin yang lebih baik ini akan muncul citizenship, akan muncul peradaban yang lebih baik lagi. Saya baca di medsos, mohon maaf, Pak Listio Sigit Kapolri sekarang dan Pak Agus Wianto Panglima sekarang dulunya deketan, kenalan pribadi waktu di Solo. Ya sudah ada ikatan sejarah. Ngomong apa? Waktu malam. Jadi mau ngomong apa lagi? Nah sekarang pertanyaan untuk Pak Kapolri Listio Sigit, itu kasus Sambo Anda kok diem aja dan nggak dicopot, nggak? Kenapa ya? Itu ada geng. Dan ini nggak kaget saya ulangi lagi, paparan riset teman saya waktu itu masih di BIN November 2015, dia mengatakan sasaran dari PKI Gapura ada mengendalikan institusi polisi. Kalau TNI nggak bisa, tapi polisi dikendalikan. Caranya ada cita kayak begini. Saya nggak percaya betul. Jadi dikendalikan polisi. Tidak semua yang baik banyak, tapi dibuat tidak berbunyi. Oke, jadi mendungnya itu ada ya. Ini berteman dengan Anu di Solo, kemudian seharusnya hujannya nampak begitu. Masya Allah, ya mau bilang apa begitu karena track recordnya ada. Dengan mana tadi sekali lagi spekulasi itu dia berlandaskan kepada kejadian-kejadian yang memang nyata, yang memang nyata, kejadiannya yang memang nyata begitu. Orang-orang disebutkan tadi berkenalan begitu ya di satu tempat tertentu. Listio Sigit bertahan kasus Sambo. Kenapa? Sambo, kalau gue jadi Sambo ya gampang. Kalau macam-macam gue buka, siapa yang terima duit dari gue kan begitu banyak. Listio Sigit nggak nuduh, saya nggak tahu, Anda jawab sendiri aja. Jadi udahlah. Nah, kalau sudah demikian mau ngomong apa lagi kalau kita diam? Saya tidak mau jadi orang baik, saya mau jadi orang benar. Biar publik tahu. Jadi tetap berjuang Bang ya. Tetap berjuang. Veritas sutis. Oke, jadi memang nggak bisa pura-pura bego begitu ya. Kalau ada ya memang ada dalalahnya. Udah 80-an nih Bang. Saya nggak ada urusan, saya nggak terima duit, saya nggak butuh jabatan. Jadi umur bukan jaminan Bang. Bukan jaminan. Bukan jaminan. Jadi kita mencari mahasiswa. Panjang umur beliau ini ya. Sehat-sehat. Kami yang tua-tua siap membantu ya Bang ya. Oke. Baik secara moral
Mungkin Kalau enggak bukan bantu, kita mau bergerak sendiri. Ya, kalau itu. nggak mau kita yang bergerak, Bang. Bukan mau nggak mau kita bergerak sendiri. Saya nggak tergantung sama Anda. Mahasiswa sekarang Wow. kan nggak tahu. Saya sih terima kasih masih ada yang bergerak. Tapi tolong dilihat ke Oke. belakang. Bagaimana dampak gerakan mahasiswa sekarang, kualitas dampak dibandingkan dengan zaman mahasiswa saat reformasi. Paling tidak saat sebelum reformasi, masa saya masih di mahasiswa. Ya silakan aja kaji. Oke. Tapi saya memahami rektornya dikendalikan, diancam kalau begini-gini, secara akademis diancam, silakan. Pertanyaan, kok bisa diancam? Zaman saya kok nggak bisa diancam? Itu tolong panjang dongengnya. Panjang ceritanya, Bang. Panjang. Gimana Kenapa kalau dulu, Mas? ceritanya kita bikin singkat lah? Jadi gampangnya beginilah ya. Yang sederhana. Kenapa saya ambil contoh yang saya alami? Kenapa rektor UI dulu tidak bisa dikendalikan oleh Menteri PDNK Ya. misalkan? Karena beda, rektor dulu UI itu dia mentalnya bukan mental pegawai negeri, bukan mental bawahan. Dia sebagai akademisi, sebagai lembaga UI dia berani mengatakan apa yang benar. Sekarang nggak mentalnya mental pegawai negeri, mentalnya mental atasan bawahan. Itu urusannya duit Udah. lagi kan. Jadi kalau saya ketahui, baru gelar akademisnya tinggi-tinggi. Kalau mental lu mental atasan bawahan. Betul. Mental akademis kan mental setara. Kalau A ya A, B ya bukan jadi A jadi B. Karena atasan saya minta seperti itu, jangan. Tapi yang terjadi sekarang begitu. Maaf, silakan aja. Oke, demikian tadi ngomong-ngomong kita sama Bang TB. Asik gitu ya. Mungkin dari adik-adik kita yang sekarang masih menjabat di UI, tolong beri keluasan pada adik-adik mahasiswa supaya mereka bisa berkembang. Bisa seperti kami-kami dahulu. UI itu bukan kampus merdeka, tapi kampus perjuangan. Oke. Yang sampai saat ini, kebetulan kami masih hidup, kami akan tetap berjuang demi generasi kita yang datang. Saya rasa terima kasih. Makasih Bang TB. Ya, sama-sama. Pesan kecil aja nih buat pelajaran. Khususnya di UI. Tempo hari ketika menteri yang ngawur itu bilang UI adalah kampus mereka juga kampusnya. Kok diem aja, kenapa ya? Anda akademisi atau bawahan dari pegawai negeri? Mental Anda itu janda statusnya. Saya juga pegawai negeri, saya PNS. Mental Tapi statusnya begitu kita janda. di kampus, kita orang kampus punya peran tanggung jawab sendiri. Yang A ya A, B ya B. Karenanya UI menggunakan, nggak tahu sekarang ya, waktu saya dulu dan saya pakai sekarang adalah veritas kebenaran, probabilitas kejujuran, justisia. Itu dasar kita. Itu ada dasar kita kebenaran, berjuang dan persis. Rektor UI dulu bantu betul dari Pak Nugroho seterusnya itu sampai ke sana. Itu aja barangkali buat yang sekarang. Dari mahasiswa mau jadi berperan enggak, berkualitas enggak, silakan. Ini ya luar Bang. biasa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu luar biasa ya. Ini beda kualitas sudah. Memang setiap generasi itu semakin menurun dan satu hal yang harus kita ambil dari video ini bahwa bagi orang-orang yang berpikir itu tidak boleh dikendalikan oleh kekuasaan begitu. Supaya ya tidak menjadi seperti rektornya UGM yang kita lihat sekarang begitu. Tersandra. Saya tidak mengatakan beliau memiliki ikatan secara langsung dengan pemerintah ya, karena yang dikatakan pun ini karena konsekuensi dari rektor sebelumnya. Cuman ya inilah supaya kita ini berpikir masih dalam keadaan bersih dari segi apapun, di dalam ilmu apapun kita harus berpikir jernih, dan salah satunya jangan coba-coba dekat dengan penguasa, jangan coba-coba dekat dengan duit, itu bermasalah. Demikian, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.